Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu dengan saya dan saya akan bicara tentang masih seksikah harga emas gitu ya. Kalau kita misalnya punya uang berinvestasi di emas, kira-kira masih seksi nggak sih harga emas gitu ya sampai saat ini gitu ya. Nah, kalau kita berkaca di tahun kita flashback ke belakang 5 tahun ke belakang ya. Jadi kita lihat harga emas berapa sih kira-kira ya. Nah, Januari 2016 kita lihat harga emas itu berkisar di angka sambil lihat kita ini ya cek ya gitu ya. Nah, Januari tahun 2016 ya itu harga emas dijual di angka 505 teman-teman ya, jadi 505. Nah, kemudian tahun 2017 ya, harga emas itu sudah tembus di angka 1 gramnya ya 591 ya. Kemudian ya tahun 2018 ya harga emas itu sudah masuk di angka 633. Nah, lanjut ya, berarti naik ya. Tahun 2019 ya harga emas itu sudah masuk di angka 759 ya teman-teman. Dan Januari kemarin ya, Januari tahun 2020 ya, harga emas itu sudah tembus di angka 800-an ya. Dan sekarang harga emas sudah tembus di angka 915. Jadi kira-kira kalau teman-teman misalnya mengkonversi uang dulu kepada emas dan hari ini kemudian dijual, kira-kira masih seksi apa tidak gitu ya. Jawabannya hari ini saya berikan di channel saya. Berarti masih seksi harga emas jika teman-teman ingin berinvestasi di emas. Kali ini saya akan bahas tentang investasi karena banyak yang bertanya di inbox saya gitu ya, baik di Facebook, Instagram ya, dan mereka tanya tentang apa sih yang baik untuk investasi gitu ya. Jadi antara emas dan properti. Jadi sebenarnya investasi itu ada banyak, ada obligasi, ada saham, termasuk ada emas dan properti. Nah, kita bicara hari ini tentang emas dan properti, gitu ya. Nah, namanya investasi ada namanya kelebihan dan kekurangan, ya, kelemahan. Nah, kelemahan sebenarnya, ya. Pertama kelebihannya itu adalah kita bicara tentang emas. Kelebihannya adalah emas itu menaklukkan inflasi. Yang kedua, kelebihan emas itu mengikuti harga pasar. Jadi kalau harga pasar lagi naik, pasar dunia gitu ya, dan mengikuti harga minyak dunia, emas itu mengikuti harga pasar. Yang ketiga, emas itu lebih liquid ya, fleksibel ya teman-teman. Kalau mau beli setengah gram, 1 gram, 5 gram, 1 ton, 1 kilo, terserah. Jadi emas itu lebih liquid dan lebih fleksibel ya. Yang keempat, kelebihan emas itu mudah dijual. Jadi teman-teman kalau misalnya investasi emas, simpan uang di emas itu kapanpun teman-teman butuh uang, itu emas itu mudah dijual. Yang kelima, emas itu pelindung aset. Jadi kalau teman-teman menyimpan, daripada menyimpan uang, itu lebih bagus itu menyimpan emas karena dia melindungi aset. Yang keenam itu adalah emas itu komoditi tak terbatas ya. Oke, tadi kita sudah bicara kelebihan keuntungan investasi emas dan sekarang kita akan bicara tentang keuntungan investasi tentang properti. Nah, sekarang kelebihannya apa sih kalau teman-teman investasi di properti gitu ya. Yang pertama, properti itu harga tidak pernah turun, tidak pernah basi. Jadi harganya naik terus ya. Yang kedua, kontrol harga properti itu sepenuhnya di tangan kita, beda dengan emas. Kalau emas tadi mengikuti pasar dunia ya. Yang ketiga, properti itu sebagai leverage bisnis ya, jadi daya ungkit. Jadi kalau kita butuh modal gitu bisa pakai properti ya. Emas juga bisa, tapi properti juga sama-sama ya. Jadi nomor keempat, properti itu pelindung bisnis ya. Yang kelima ya, banyak orang kaya itu sekarang investasi di properti. Yang keenam, kelebihan properti adalah cash flow dan capital gain. Jadi kalau cash flow itu properti bisa disewakan ya. Kalau capital gain tentang kenaikannya per tahun ya. Ketujuh, properti itu kebutuhan primer ya. Jadi semua orang butuh tentang properti.
Ya. Yang ke-8, harganya properti melesat tinggi bila lingkungan sekitar sudah jadi. Jadi kelebihan emas ada, kelebihan properti ada. Jadi mana yang pantas untuk, kira-kira mana yang paling menguntungkan? Semuanya menguntungkan ya. Tapi bedanya adalah kalau emas, Anda berinvestasi emas gitu ya teman-teman, itu gampang dijual. Nah kalau properti ini sulit ya, seperti ini sulit dijual, tidak segampang emas. Bedanya itu. Yang kedua, kalau investasi emas ya, itu tidak, Anda mau kena BI checking, mau kena kolek, tidak peduli. Nah kalau untuk properti ya, karena ini sistemnya adalah misalnya dijaminkan ke bank, Anda mesti bersih dari BI checking. Nah itulah kelebihan antara properti emas dan investasi properti. Jadi kalau teman-teman misalnya, mana sih Pak yang pantas untuk yang paling menguntungkan untuk investasi? Dua-duanya pantas, tapi dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangan. Gitu ya teman-teman. Sampai ketemu di channel berikutnya. Nanti kita akan jawab di sesi yang lain.